Aku bongkar perselingkuhan suamiku dengan kakak kandungku. Ku buat mereka malu di hadapan keluarga besar. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aroma kopi robusta yang baru digiling menyeruak lembut di seluruh penjuru rumah, bercampur dengan bau harum nasi goreng teri kesukaan Herdi yang sedang ditumis Laila di dapur. Cahaya matahari pagi yang malu-malu mulai menyentuh tirai jendela ruang makan, menciptakan garis-garis keemasan di atas meja kayu yang sudah tertata rapi. 2 cangkir keramik berwarna senada, hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, sudah terisi penuh dengan cairan hitam pekat yang mengepulkan uap hangat. Laila bersenandung kecil sambil menatap piring berisi nasi goreng di atas meja. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang tanpa riasan, namun tetap memancarkan kecantikan alami. Ia melirik jam dinding berbentuk unik di ruang makan, jarum jam menunjukkan pukul 6.30. Sebentar lagi Herdi akan turun dari kamar. Sudah 7 tahun mereka menikah, dan bagi Laila, setiap pagi terasa seperti awal dari sebuah petualangan kecil yang menyenangkan bersama Herdi. Mereka bertemu di sebuah acara komunitas fotografi. Kesamaan hobi itulah yang awalnya mendekatkan mereka. Herdi, dengan selera humornya yang khas dan tatapan mata teduhnya, berhasil mencuri hati Laila yang kala itu masih sedikit ragu untuk membuka diri setelah hubungan sebelumnya kandas. Langkah kaki terdengar dari arah tangga, dan tak lama kemudian, Herdi muncul di ambang pintu ruang makan. Rambutnya sedikit berantakan khas bangun tidur, namun matanya sudah berbinar cerah. Ia mengenakan kaos oblong berwarna abu-abu dan celana pendek selutut. "Selamat pagi, sayang," sapa Herdi dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Ia menghampiri Laila dan mengecup lembut keningnya. Baunya enak sekali. Pasti nasi goreng teri lagi, ya?" Laila tersenyum lebar. "Tentu saja. Khusus untuk suamiku tercinta." Mereka duduk berhadapan di meja makan. Herdi mengambil cangkir kopinya dan menyesapnya perlahan. Matanya menatap Laila dengan penuh kasih. "Kamu selalu tahu apa yang aku mau," ujarnya sambil meletakkan kembali cangkirnya. "Terima kasih." "Ya." "Sama-sama, Mas," jawab Laila lembut. Ia memperhatikan Herdi yang mulai menyantap nasi gorengnya dengan lahap. Ada rasa syukur yang selalu memenuhi hatinya setiap kali melihat Herdi menikmati masakannya. Baginya, kebahagiaan sederhana seperti ini adalah fondasi dari rumah tangga yang mereka bangun. Sambil sarapan, mereka bertukar cerita tentang rencana hari ini. Herdi akan menghadiri rapat penting di kantornya, sebuah perusahaan konsultan keuangan tempat ia bekerja sebagai manajer tim. Sementara Laila, yang bekerja sebagai seorang desainer grafis lepas, memiliki beberapa proyek yang harus diselesaikan di rumah. Mereka juga membahas rencana untuk menghabiskan akhir pekan nanti di rumah orang tua Herdi di Bandung. "Mama sudah menelepon kemarin, katanya kangen kita," kata Herdi sambil mengunyah. "Iya. Aku juga sudah lama tidak bertemu Mama dan Papa," balas Laila. Ia memang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Herdi, sama halnya dengan Herdi yang sangat dekat dengan keluarganya di Jakarta. Setelah selesai sarapan, mereka berdua membereskan meja makan bersama. Herdi mencuci piring sementara Laila mengelap meja. Dalam kebersamaan itu, terasa kehangatan dan keintiman yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Mereka saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Gerakan-gerakan mereka terasa sinkron dan alami. Sebelum berangkat kerja, Herdi menghampiri Laila yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil memeriksa email di laptopnya. Ia berlutut di hadapan Laila dan menggenggam kedua tangannya. "Kerja yang semangat, ya, sayang,"
Jangan lupa istirahat kalau sudah terlalu lama di depan laptop, pesan Herdi dengan nada perhatian. Laila mengangguk dan tersenyum. Siap, bos. Kamu juga hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Herdi tertawa kecil. Siap, Nyonya. Ia mengecup kening Laila sekali lagi sebelum berdiri. Aku berangkat. Ya, nanti malam aku usahakan tidak terlalu larut. Oke, Mas. Sampai jumpa. Balas Laila sambil melambaikan tangan saat Herdi berjalan keluar rumah dan menghilang di balik pintu. Setelah memastikan Herdi sudah berangkat, Laila menghela napas pelan. Ia kembali menatap layar laptopnya, namun pikirannya masih melayang pada percakapannya dengan Herdi tadi pagi. Ada rasa damai dan bahagia yang memenuhi hatinya. Ia merasa sangat beruntung memiliki Herdi sebagai suaminya, seorang pria yang penyayang, perhatian, dan selalu mendukungnya dalam segala hal. Tak lama kemudian, ponsel Laila berdering. Nama Tias tertera di layar. Laila tersenyum dan mengangkat teleponnya. Halo, Kak. Sapa Laila dengan ceria. Halo, Tia. Lagi apa? Tanya Tias dari seberang sana. Suara Tias terdengar sedikit lebih ceria dari biasanya. Lagi mau mulai kerja nih. Kak, kamu? Aku baru selesai meeting. Mau tanya? Jadikan kita makan siang bareng nanti. Oh iya, jadi dong, Kak. Di tempat biasa, ya? Oke, sampai ketemu nanti ya, Lai. Sampai jumpa, Kak. Laila meletakkan ponselnya. Ia merasa senang akan bertemu dengan kakaknya nanti siang. Meskipun mereka sudah dewasa dan memiliki kesibukan masing-masing, Laila dan Tias selalu berusaha untuk meluangkan waktu bersama. Bagi Laila, Tias bukan hanya seorang kakak, tapi juga sahabat terbaiknya. Ia selalu bisa berbagi cerita dan meminta saran dari Tias. Laila kembali fokus pada pekerjaannya. Ia membuka program desain di laptopnya dan mulai mengerjakan proyek yang sudah menantinya. Sambil bekerja, sesekali ia melirik foto pernikahannya dengan Herdi yang terpajang di meja kerjanya. Foto itu menampilkan senyum bahagia mereka berdua di hari yang paling bersejarah dalam hidup mereka. Laila menghela napas panjang, merasakan kehangatan cinta yang selama ini ia rasakan dari Herdi. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang saat ini ia nikmati akan segera terusik oleh badai yang tak pernah ia duga. Hari ini, bagi Laila, hanyalah sebuah awal dari hari-hari biasa yang penuh cinta dan harapan. Ia belum menyadari bahwa di balik senyum manis Herdi dan keceriaan Tias, tersimpan sebuah rahasia kelam yang akan menghancurkan dunianya. Menjelang siang, Laila sudah bersiap untuk bertemu dengan Tias. Ia memilih blus berwarna biru muda dan rok selutut berwarna krem, pakaian yang menurutnya nyaman namun tetap terlihat rapi untuk bertemu dengan kakaknya. Sambil menunggu waktu makan siang tiba, Laila kembali memeriksa beberapa desain yang sedang ia kerjakan, namun pikirannya lebih sering melayang pada sosok Tias. Bagi Laila, Tias bukan hanya sekadar seorang kakak perempuan. Selisih usia mereka yang hanya 3 tahun membuat hubungan mereka lebih mirip sahabat karib. Sejak kecil, Tias selalu menjadi sosok yang lebih berani dan mandiri. Ia selalu tahu apa yang diinginkannya dan tidak takut untuk meraihnya. Laila seringkali merasa sedikit minder di dekat Tias, namun rasa kagumnya jauh lebih besar daripada rasa rendah dirinya. Tias memiliki karir yang cemerlang sebagai seorang arsitek. Ia bekerja di sebuah firma ternama dan sudah menangani beberapa proyek besar. Laila selalu terkesan dengan dedikasi dan keahlian Tias dalam bidangnya. Selain itu, Tias juga memiliki selera fashion yang bagus dan selalu tampil stylish. Tak heran jika banyak orang mengagumi Tias. Laila ingat betul bagaimana Tias selalu mendukungnya. Bahkan saat ia merasa putus asa dengan kuliahnya dulu, Tiaslah yang memberikannya semangat dan keyakinan untuk terus maju.
Begitu juga saat Laila mengalami patah hati sebelum bertemu dengan Herdi, Tias selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan hiburan. Ketika Laila akhirnya menikah dengan Herdi, Tias adalah orang pertama yang memberikan selamat dengan tulus. Ia bahkan membantu Laila dalam mempersiapkan pernikahan impiannya. Laila merasa sangat beruntung memiliki seorang kakak seperti Tias, yang selalu ada dalam suka maupun duka. Tepat pukul 12 siang, Laila sudah tiba di restoran Italia favorit mereka. Tempat itu selalu ramai saat jam makan siang. Namun Laila sudah memesan meja di sudut ruangan yang cukup tenang. Tak lama kemudian, ia melihat sosok Tias berjalan menghampirinya. Tias tampak anggun dengan gaun terusan berwarna hijau zamrud dan tas selempang kecil di bahunya. "Hai, Lai," sapa Tias sambil tersenyum lebar dan memeluk Laila sekilas. "Maaf ya, agak telat. Tadi ada sedikit urusan di kantor." "Nggak apa-apa kok, Kak. Aku juga baru sampai," jawab Laila sambil membalas senyum Tias. Mereka duduk berhadapan, dan seorang pelayan segera menghampiri mereka untuk mengambil pesanan. Sambil menunggu makanan datang, mereka mulai bercerita tentang kesibukan masing-masing. Tias bercerita tentang proyek terbarunya, sebuah kompleks perumahan mewah di pinggir kota, yang membuatnya cukup sibuk beberapa waktu terakhir. Laila mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar atau pertanyaan. Kemudian, giliran Laila bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas. Ia sedang mengerjakan beberapa proyek desain logo dan materi promosi untuk beberapa klien kecil. Tias memberikan beberapa saran dan ide yang cukup membantu bagi Laila. "Kamu memang berbakat, Lai," puji Tias tulus. "Aku selalu suka dengan hasil karyamu." "Terima kasih, Kak," balas Laila senang. Pujian dari Tias selalu terasa spesial baginya. Selama makan siang, mereka juga membahas hal-hal yang lebih pribadi. Laila bercerita tentang rencananya dan Herdi untuk menghabiskan akhir pekan di Bandung bersama keluarga Herdi. Tias mendengarkan dengan seksama, sesekali bertanya tentang kabar ibu dan ayah Herdi. "Herdi pasti senang banget kalau kamu ikut," ujar Tias sambil tersenyum. "Kalian memang pasangan yang serasi." Laila tersenyum mendengar ucapan Tias. Ia merasa bangga dan bahagia dengan pernikahannya bersama Herdi. Mereka memang memiliki banyak kesamaan dan selalu berusaha untuk saling mendukung dalam segala hal. Namun, tanpa Laila sadari, ada sepercik kecil emosi yang tersembunyi di balik senyum Tias saat mengucapkan kalimat tersebut. Sebuah kilatan rasa iri yang begitu cepat berlalu sehingga Laila tidak menyadarinya. Tias sebenarnya juga mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia seperti Laila dan Herdi. Ia sudah beberapa kali menjalin hubungan, namun belum ada satupun yang berakhir di pelaminan. Terkadang, melihat kebahagiaan Laila bersama Herdi membuatnya merasa sedikit iri dan bertanya-tanya kapan giliran dirinya akan menemukan kebahagiaan yang serupa. Meskipun begitu, Tias selalu berusaha untuk menyembunyikan perasaan tersebut dari Laila. Ia tidak ingin adiknya merasa tidak nyaman atau bersalah atas kebahagiaannya. Ia selalu berusaha untuk menjadi kakak yang baik dan suportif bagi Laila. Setelah selesai makan siang, mereka berdua melanjutkan obrolan mereka sambil menikmati secangkir kopi. Laila merasa sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama Tias. Ia selalu merasa nyaman dan bahagia saat bersama kakaknya. "Terima kasih ya, Kak. Sudah mau makan siang bareng," ujar Laila tulus saat mereka beranjak dari meja makan. "Sama-sama, Lai. Aku juga senang bisa ketemu kamu," balas Tias sambil merangkul bahu Laila. "Kita harus lebih sering kayak gini ya." "Iya, Kak. Nanti kita atur lagi waktunya," jawab Laila. Mereka berdua berjalan keluar dari restoran dan berpisah di depan. Laila melambaikan tangan pada Tias yang masuk ke dalam mobilnya sebelum ia sendiri memesan taksi daring untuk kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang,
Laila tersenyum sendiri. Ia merasa sangat beruntung memiliki seorang suami seperti Herdi dan seorang kakak seperti Tias. Hidupnya terasa begitu sempurna dan penuh dengan kebahagiaan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyum manis Tias tadi, tersimpan sebuah bom waktu yang suatu saat nanti akan meledak dan menghancurkan kebahagiaan yang selama ini ia nikmati. Keluarga bagi Laila dan Herdi adalah pilar utama dalam kehidupan mereka. Mereka berdua tumbuh dalam keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang, dan nilai-nilai tersebutlah yang mereka bawa dalam membangun rumah tangga mereka sendiri. Keluarga Laila terdiri dari ayah dan ibu yang sudah menikah lebih dari 30 tahun. Ayahnya, seorang pensiunan guru, adalah sosok yang bijaksana dan selalu memberikan nasihat yang menenangkan. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang aktif di berbagai kegiatan sosial, adalah sosok yang penyayang dan selalu memastikan semua anggota keluarga merasa diperhatikan. Selain Tias, Laila juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Rian, yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di luar kota. Meskipun tidak sering bertemu, hubungan Laila dan Rian tetap dekat. Setiap kali ada acara keluarga, Rian selalu menyempatkan diri untuk pulang. Acara kumpul keluarga di rumah orang tua Laila selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Semua anggota keluarga akan berkumpul, mulai dari kakek nenek, jika masih ada, paman, bibi, hingga sepupu-sepupu yang jumlahnya cukup banyak. Suasana selalu riuh rendah dengan obrolan, canda tawa, dan aroma masakan khas ibunya yang selalu membuat semua orang rindu. Herdi selalu diterima dengan baik di keluarga Laila. Ia mudah bergaul dengan semua orang dan selalu menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Begitu juga dengan keluarga Herdi. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang sukses namun tetap rendah hati, dan ibunya adalah seorang wanita karir yang energik dan selalu mendukung Herdi dalam segala hal. Herdi memiliki seorang adik perempuan bernama Dina, yang usianya terpaut cukup jauh dengannya. Dina masih kuliah dan tinggal bersama orang tuanya di Bandung. Laila memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Herdi. Ibu Herdi sudah menganggap Laila seperti putrinya sendiri, dan Laila pun merasa sangat nyaman berada di dekat mereka. Setiap kali mereka berkunjung ke Bandung, Laila selalu merasa disambut dengan hangat. Acara kumpul keluarga gabungan, di mana keluarga Laila dan keluarga Herdi bertemu, juga sering diadakan. Biasanya, acara tersebut diadakan secara bergantian di rumah orang tua Laila di Jakarta dan di rumah orang tua Herdi di Bandung. Suasana selalu meriah dan penuh keakraban. Kedua keluarga sudah sangat dekat dan saling menghargai. Laila sering merasa beruntung karena memiliki dua keluarga besar yang sama-sama menyayanginya dan Herdi. Minggu depan, giliran keluarga Laila yang akan menjadi tuan rumah acara kumpul keluarga. Acara ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan semua anggota keluarga sudah mengkonfirmasi kehadirannya. Laila dan Herdi juga sudah merencanakan untuk datang lebih awal untuk membantu ibu Laila mempersiapkan segala sesuatunya. Laila sangat antusias menyambut acara ini. Selain bisa bertemu dengan seluruh anggota keluarga, ia juga senang karena Tias dan Rian akan hadir. Sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka berkumpul lengkap. Laila membayangkan betapa ramainya nanti rumah orang tuanya. Anak-anak sepupu berlarian, para ibu sibuk di dapur, para ayah dan paman asyik mengobrol di ruang tamu, dan ia sendiri bisa bercanda dan bertukar cerita dengan Tias dan Rian. Herdi pasti juga akan senang bisa bertemu dengan semua anggota keluarga Laila lagi. Dalam benak Laila, keluarganya adalah tempat berlindung yang aman, tempat di mana ia selalu merasa dicintai dan diterima apa adanya. Ia percaya bahwa ikatan keluarga mereka sangat kuat dan tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Ia tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikirannya bahwa keharmonisan keluarga yang selama ini ia banggakan akan segera terguncang oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh dua orang terdekatnya.
Acara kumpul keluarga yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan itu justru akan menjadi panggung di mana rahasia gelap akan terungkap dan menghancurkan segalanya. Laila masih hidup dalam keyakinan akan keutuhan dan kehangatan keluarganya, tanpa menyadari bahwa badai sudah mulai mengintai di balik awan cerah. Beberapa minggu setelah makan siang bersama Tias, rutinitas harmonis di rumah Laila dan Herdi mulai mengalami sedikit guncangan. Awalnya, perubahan itu datang secara perlahan dan nyaris tak terasa, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Namun, lama-kelamaan, riak itu semakin membesar dan mulai mengusik ketenangan Laila. Herdi, yang biasanya selalu pulang tepat waktu setelah jam kantor berakhir, kini semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan atau rapat dadakan dengan klien penting. Laila, yang juga bekerja secara fleksibel dari rumah, sebenarnya cukup memahami tuntutan pekerjaan Herdi sebagai seorang manajer. Namun, frekuensi Herdi pulang larut malam semakin meningkat, bahkan terkadang sampai melewati tengah malam. Laila mulai merasa ada yang tidak beres. Dulu, Herdi selalu memberitahunya jika ada perubahan jadwal atau jika ia harus lembur. Sekarang, ia seringkali baru memberi kabar saat sudah dalam perjalanan pulang, atau bahkan saat sudah tiba di rumah dengan wajah lelah dan mata mengantuk. Selain itu, Laila juga mulai menyadari perubahan lain dalam perilaku Herdi. Ia menjadi lebih sering memegang ponselnya. Saat di rumah, ia selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan saat ke kamar mandi. Jika ada panggilan masuk atau pesan singkat, ia akan menjauh dari Laila atau berbicara dengan suara pelan yang sulit didengar. Dulu, mereka sering berbagi cerita tentang apa saja yang terjadi di hari itu, termasuk isi pesan atau panggilan telepon dari teman atau rekan kerja. Namun, sekarang, Herdi terlihat lebih tertutup. Percakapan mereka di malam hari juga tidak lagi senyaman dulu. Setelah makan malam, Herdi biasanya akan langsung menuju ruang kerja dengan alasan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Laila seringkali merasa kesepian di ruang tamu, menunggu Herdi selesai bekerja. Namun, ketika Herdi akhirnya keluar dari ruang kerja, ia terlihat terlalu lelah untuk sekadar mengobrol atau menonton televisi bersama Laila. Ia akan langsung menuju kamar tidur dan tertidur pulas tak lama kemudian. Laila mencoba untuk berbicara dengan Herdi tentang perasaannya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di ruang tamu, Laila memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, kamu akhir-akhir ini kelihatan capek banget. Kerjaannya lagi banyak ya?" tanya Laila dengan nada lembut. Herdi menghela napas panjang dan menyandarkan kepalanya di sofa. "Iya, sayang. Lagi banyak proyek baru di kantor. Deadline-nya juga mepet semua." "Tapi kok sering banget sampai larut malam pulangnya?" tanya Laila lagi, mencoba untuk lebih spesifik. Herdi terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan Laila. Ia kemudian mengubah posisi duduknya dan menatap Laila. "Ya, mau gimana lagi, sayang? Ini tuntutan pekerjaan. Aku juga nggak mau kalau kerjaanku jadi berantakan." Jawaban Herdi terdengar sedikit defensif di telinga Laila. Dulu, Herdi selalu terbuka dan tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Sekarang, Laila merasakan adanya tembok yang mulai memisahkan mereka. "Aku cuma khawatir sama kamu, Mas," lanjut Laila dengan nada lebih pelan. "Kamu kelihatan kurang tidur. Jangan sampai sakit." Herdi meraih tangan Laila dan menggenggamnya. "Aku baik-baik saja kok, sayang. Kamu nggak perlu khawatir. Nanti kalau pekerjaanku sudah agak longgar, kita bisa liburan atau melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama." Meskipun Herdi berusaha meyakinkannya, Laila tetap merasa ada sesuatu yang ganjil. Ada nada yang berbeda dalam suara Herdi, dan tatapan matanya tidak sepenuhnya meyakinkan. Laila mencoba untuk menepis pikiran buruk yang mulai muncul di benaknya.
Mungkin ia hanya terlalu sensitif dan khawatir berlebihan. Ia berusaha untuk mempercayai Herdi, suaminya yang selama ini selalu ia cintai dan percayai. Namun, jauh di lubuk hatinya, Laila tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menggerogoti hatinya. Perubahan-perubahan kecil dalam perilaku Herdi mulai membentuk sebuah pertanyaan besar yang belum berani ia jawab dengan jujur pada dirinya sendiri. Benih-benih kecurigaan mulai tertanam, meskipun masih samar dan belum jelas bentuknya. Laila hanya bisa berharap bahwa perasaannya ini hanyalah prasangka belaka, dan semuanya akan kembali seperti semula. Namun, tanpa ia sadari, perubahan-perubahan kecil ini adalah pertanda awal dari badai besar yang akan segera menerjang rumah tangganya. Malam itu, setelah Herdi tertidur pulas di sampingnya, Laila masih terjaga. Pikirannya terus berputar pada pesan singkat misterius yang ia lihat di ponsel Herdi. Kata, "Sayang," itu terus terngiang di telinganya. Sebuah panggilan sayang yang selama ini hanya ditujukan padanya. Siapa wanita itu? Mengapa Herdi menyembunyikannya? Keesokan harinya, suasana di rumah terasa canggung. Laila berusaha bersikap biasa di hadapan Herdi, menyiapkan sarapan dan mengobrol ringan seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada jurang yang semakin dalam memisahkan mereka. Setiap senyum Herdi, setiap sentuhannya, kini terasa berbeda, seolah ada lapisan kepalsuan yang menyelimutinya. Saat Herdi sedang mandi, Laila kembali tergoda untuk memeriksa ponsel suaminya. Kali ini, ia tidak hanya melihat pesan singkat, tetapi juga membuka daftar panggilan terakhir. Ia menemukan beberapa panggilan keluar ke nomor yang sama dengan pengirim pesan singkat itu, dan waktu panggilannya cukup lama, terjadi di malam hari saat Herdi mengatakan sedang lembur di kantor. Jantung Laila berdegup kencang. Bukti ini semakin memperkuat kecurigaannya. Ia mencatat nomor telepon tersebut di secari kertas kecil yang ia sembunyikan di dalam dompetnya. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa pemilik nomor tersebut. Sepanjang hari itu, Laila tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Setiap kali ia mencoba berkonsentrasi pada desain di layar komputernya, bayangan pesan singkat dan daftar panggilan itu kembali menghantuinya. Ia mencoba mengingat-ingat percakapannya dengan Tias beberapa minggu lalu saat mereka makan siang. Saat itu, Tias memang bercerita tentang seorang teman yang sedang mencari apartemen. Awalnya, Laila tidak terlalu memperhatikan detailnya. Namun, sekarang, ia mencoba mengingat kembali ciri-ciri teman yang disebutkan Tias. Apakah ada kesamaan dengan Herdi? Apakah Tias menyebutkan lokasi apartemen yang sama dengan kantor Herdi? Sayangnya, ingatan Laila tidak terlalu jelas mengenai detail percakapan tersebut. Namun, ada hal lain yang mulai terlintas di benak Laila. Beberapa waktu lalu, saat mereka menghadiri acara ulang tahun salah satu sepupu mereka, Laila sempat melihat interaksi yang menurutnya sedikit aneh antara Herdi dan Tias. Saat itu, Tias sedang bercerita tentang proyek arsitektur terbarunya, dan Herdi terlihat sangat antusias mendengarkannya. Mereka berdua tampak begitu asyik mengobrol, hingga tidak menyadari kehadiran Laila di dekat mereka. Ada keakraban yang terasa berbeda. Bukan hanya sekadar hubungan antara suami dan kakak ipar. Laila juga ingat, beberapa kali Tias memberikan pujian yang menurutnya sedikit berlebihan kepada Herdi. Misalnya, saat Herdi berhasil memperbaiki keran air yang bocor di rumah orang tuanya, Tias memujinya dengan nada yang sangat kagum, bahkan menyebut Herdi sebagai suami idaman. Saat itu, Laila hanya tertawa menanggapinya. Namun sekarang, ucapan itu terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Kecurigaan Laila semakin merayap, perlahan namun pasti, menggerogoti kepercayaannya pada Herdi dan Tias. Ia mulai lebih memperhatikan setiap interaksi mereka, setiap tatapan mata, setiap senyuman.
Ia merasa seperti seorang detektif yang sedang mengumpulkan petunjuk untuk memecahkan sebuah kasus yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Suatu sore, saat Laila dan Herdi sedang menonton televisi bersama, ponsel Herdi kembali berdering. Di layar tertera nama seorang rekan kerja. Namun, Laila melihat Herdi sedikit terkejut saat melihat nama itu. Ia kemudian beranjak ke balkon untuk menjawab telepon, dengan alasan suara televisi terlalu keras. Laila diam-diam menguping dari dalam rumah, namun ia hanya bisa mendengar samar-samar suara Herdi yang terdengar lebih pelan dari biasanya. Setelah selesai menelepon, Herdi kembali masuk ke dalam rumah dengan wajah yang sedikit tegang. Laila mencoba bertanya tentang siapa yang menelepon. Namun Herdi hanya menjawab singkat bahwa itu urusan pekerjaan. Laila bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Laila sulit tidur. Ia terus memikirkan semua hal yang mencurigakan yang terjadi belakangan ini. Perasaan tidak nyaman dan cemas semakin kuat mencengkeram hatinya. Ia merasa seperti ada sebuah rahasia besar yang sedang disembunyikan darinya, dan ia takut untuk mengetahui kebenarannya. Di tengah kegelapan malam, air mata Laila menetes tanpa bisa ia tahan. Ia merasa begitu rapuh dan terluka. Ia tidak ingin mempercayai dugaannya. Namun semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Ia mulai takut bahwa orang yang paling ia cintai, suaminya sendiri, telah mengkhianatinya dengan orang yang paling ia percaya, kakaknya sendiri. Rasa sakit dan kebingungan bercampur aduk dalam benaknya, membuatnya merasa semakin terpuruk dalam ketidakpastian. Laila hanya bisa berharap bahwa pagi akan membawa jawaban, atau setidaknya sedikit kejelasan atas semua keraguan dan kecurigaan yang kini membelenggu hatinya. Malam itu, setelah Herdi kembali tertidur, Laila diam-diam bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju ruang kerja kecilnya dan membuka laci meja. Dari dalam sana, ia mengeluarkan secari kertas kecil yang berisi nomor telepon misterius yang ia temukan di ponsel Herdi. Rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui kebenaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, Laila meraih ponselnya dan mengetikkan nomor tersebut. Ia mencoba mencari informasi melalui aplikasi pelacak nomor telepon, namun hasilnya nihil. Nomor itu tidak terdaftar dengan nama siapapun. Laila menghela napas frustrasi. Ini akan lebih sulit dari yang ia kira. Namun, Laila tidak menyerah. Ia mencoba cara lain. Ia membuka aplikasi media sosial dan mengetikkan nomor telepon itu di kolom pencarian. Setelah beberapa saat, muncul sebuah profil dengan foto seorang wanita. Meskipun fotonya tidak terlalu jelas, ada sesuatu yang familiar dari wajah wanita itu. Laila memperbesar foto tersebut dan meneliti setiap detailnya. Jantungnya mencelos. Wanita di foto itu adalah seorang teman lama Tias yang pernah beberapa kali bertemu dengannya dan Herdi. Rasa lega bercampur dengan kebingungan menyeruak dalam diri Laila. Jadi, wanita itu teman Tias? Lalu, mengapa Herdi menyimpan nomornya dan mengirim pesan sayang? Mengapa ada panggilan telepon yang terjadi larut malam? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali menghantuinya. Laila memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang teman Tias ini. Ia mencoba mencari profil media sosial Tias dan melihat daftar temannya. Setelah mencari cukup lama, ia menemukan profil wanita di foto tersebut. Namanya adalah Rina. Laila melihat beberapa foto Rina bersama Tias, dan di salah satu foto, terlihat juga Herdi yang sedang tersenyum di samping mereka. Foto itu diambil beberapa bulan yang lalu saat mereka menghadiri sebuah acara bersama. Meskipun merasa sedikit lega karena nomor itu ternyata milik teman Tias, Laila masih tidak bisa menghilangkan kecurigaannya. Mengapa Herdi harus bersembunyi dan mengirim pesan sayang kepada teman Tias? Kecuali teman yang dimaksud Tias saat itu bukanlah Rina, melainkan orang lain. Pikiran itu kembali membuatnya gelisah.
Laila memutuskan untuk lebih mengamati interaksi antara Herdi dan Tias. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang makan malam bersama di rumah orang tua Laila memperhatikan bagaimana Herdi dan Tias sesekali bertukar pandang yang terasa berbeda. Ada semacam koneksi rahasia di antara mereka yang tidak bisa ia pahami. Saat ibu Laila sedang sibuk di dapur, Laila melihat Herdi diam-diam mengirim pesan singkat di ponselnya. Tak lama kemudian, ponsel Tias yang tergeletak di meja makan bergetar. Tias meraih ponselnya dan tersenyum kecil saat membaca pesan tersebut. Laila tidak bisa melihat isi pesannya, namun ia yakin pesan itu pasti dari Herdi. Keesokan harinya, Laila mencoba untuk lebih dekat dengan Tias. Ia mengajak Tias untuk pergi berbelanja bersama. Saat mereka sedang melihat-lihat pakaian di sebuah butik, Laila mencoba untuk menanyakan tentang teman Tias yang sedang mencari apartemen. "Kak, kamu dulu pernah cerita soal temanmu yang cari apartemen ya? Sudah ketemu belum?" tanya Laila dengan nada santai. Tias terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan Laila. Ia kemudian menjawab dengan sedikit gugup, "Oh, itu sudah kok, lah. Sudah lama." Jawaban Tias terasa aneh bagi Laila. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mengapa Tias terlihat begitu gugup saat menjawab pertanyaannya? Semakin hari, Laila semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres antara Herdi dan Tias. Ia terus mengumpulkan potongan-potongan kecil informasi dan pengamatannya, mencoba menyusun sebuah gambaran yang utuh. Rasa sakit hati dan kecewa mulai menyelimuti hatinya. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang yang paling ia cintai dan percayai akan tega mengkhianatinya seperti ini. Laila tahu ia harus mencari bukti yang lebih kuat sebelum mengambil tindakan. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran, meskipun ia takut dengan apa yang akan ia temukan. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam penyelidikannya, dengan harapan bisa segera mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Ia merasa harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat dan ia semakin terpuruk dalam kebohongan ini. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin tegang di antara Laila dan Herdi. Laila terus berusaha mencari bukti yang lebih kuat, namun Herdi tampaknya semakin berhati-hati. Ia tidak pernah lagi meninggalkan ponselnya sembarangan, dan ia selalu memiliki alasan yang masuk akal untuk setiap keterlambatannya. Suatu sore, Laila memutuskan untuk membersihkan ruang kerja Herdi. Biasanya, Herdi tidak terlalu suka jika ada orang lain menyentuh barang-barangnya di ruang kerja. Namun, Laila beralasan ingin membantu merapikannya agar Herdi lebih nyaman bekerja. Herdi awalnya sedikit keberatan, namun akhirnya mengizinkan. Saat sedang merapikan meja kerja Herdi yang berantakan dengan berbagai dokumen dan kertas, Laila tidak sengaja menemukan sebuah amplop berwarna krem yang terselip di antara tumpukan majalah. Amplop itu tidak tertutup rapat, dan Laila bisa melihat sedikit kertas berwarna putih di dalamnya. Dengan jantung berdebar, Laila menarik keluar kertas tersebut. Itu adalah sebuah kartu ucapan. Di bagian depan kartu, terdapat gambar bunga lili putih yang indah. Laila membuka kartu itu dan membaca tulisan di dalamnya. "Untuk Herdiku tersayang, selamat ulang tahun. Semoga di usiamu yang sekarang, kamu semakin sukses dan bahagia. Terima kasih sudah menjadi bagian terindah dalam hidupku. Peluk dan cium hangat. T." Air mata Laila seketika menggenang di matanya. "T? Siapa? T ini?" Herdi berulang tahun masih beberapa bulan lagi. Kartu ucapan ini jelas bukan untuk ulang tahunnya. Isi pesannya juga terasa sangat intim. Jauh melebihi ucapan selamat ulang tahun biasa dari seorang teman atau rekan kerja. Laila membalik kartu tersebut, mencari petunjuk lain. Di bagian belakang kartu, terdapat tulisan tangan yang sama dengan isi pesan di dalamnya. Tulisan itu sangat familiar bagi Laila.
Ia seperti pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian, Laila teringat sesuatu. Beberapa waktu yang lalu, saat ia membantu Tias mencari resep kue di buku resep lama milik ibunya, ia melihat catatan kecil yang terselip di salah satu halaman. Tulisan tangan di catatan itu sangat mirip dengan tulisan tangan di kartu ucapan ini. Perasaan dingin menjalari tubuh Laila. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tias yang mengirimkan kartu ini kepada Herdi. Mereka adalah kakak beradik. Tias selalu baik padanya. Namun, semakin ia mencoba menepis pikiran itu, semakin kuat pula keyakinannya bahwa dalam kartu ucapan itu adalah Tias. Lili putih adalah bunga kesukaan Tias. Dan tulisan tangan itu, ia hampir yakin itu adalah tulisan tangan kakaknya. Laila merasa lemas dan terduduk di kursi kerja Herdi. Kartu ucapan itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ini bukan hanya sekadar kecurigaan lagi. Ini adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Herdi dan Tias. Air mata Laila mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Rasa sakit dan pengkhianatan bercampur aduk dalam hatinya. Bagaimana bisa Herdi tega melakukan ini padanya? Dan bagaimana bisa Tias, kakaknya sendiri, tega menusuknya dari belakang? Laila memegang erat kartu ucapan itu di tangannya. Ia merasa dunianya mulai runtuh. Semua kebahagiaan yang selama ini ia rasakan terasa palsu dan menipu. Ia merasa bodoh karena tidak menyadari semua tanda-tanda ini sebelumnya. Setelah beberapa saat, Laila menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia tidak boleh gegabah. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Kartu ucapan ini hanyalah sebuah petunjuk awal. Ia harus menemukan bukti yang lebih kuat dan tak terbantahkan sebelum menghadapi Herdi dan Tias. Laila menyimpan kembali kartu ucapan itu ke dalam amplopnya dan meletakkannya kembali di tempat semula. Ia membersihkan ruang kerja Herdi seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia sudah bertekad untuk mengungkap kebenaran, seburuk apapun itu. Ia merasa dikhianati dan ia pantas mendapatkan penjelasan. Rencana untuk membongkar semuanya di acara kumpul keluarga minggu depan mulai terbentuk dengan lebih jelas di benaknya. Kartu ucapan ini akan menjadi salah satu amunisi yang akan ia gunakan untuk menghancurkan kebohongan mereka. Malam itu terasa sunyi dan mencekam bagi Laila. Meskipun Herdi di sampingnya bernapas teratur dalam tidurnya. Matanya terasa panas dan kering karena air mata yang terus mengalir tanpa suara. Kartu ucapan krem itu, dengan gambar lili putih yang kini terasa seperti simbol pengkhianatan, membakar benaknya. Kata-kata mesra yang tertulis di dalamnya, seolah ditujukan untuk seseorang yang sangat istimewa, terus berputar seperti kaset rusak dalam pikirannya. Inisial T kini memiliki satu arti pasti di benaknya, Tias. Gelombang kejutan masih terasa kuat, diikuti oleh rasa sakit yang menusuk-nusuk di ulu hati. Laila mencoba menarik napas dalam-dalam, berharap bisa meredakan gejolak emosi yang menggerogoti dirinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa orang yang ia cintai dan percayai, suaminya sendiri, menjalin hubungan dengan kakaknya, darah dagingnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantam benaknya tanpa memberikan jawaban yang memuaskan. Laila berusaha mencari penjelasan lain, mencoba merasionalisasi penemuan kartu itu. Mungkin saja Herdi memiliki teman kerja wanita dengan inisial T yang sangat dekat dengannya. Mungkin saja kartu itu adalah hadiah ulang tahun yang tertunda atau salah kirim. Namun, setiap kali ia mencoba mencari alasan yang logis, hatinya menolak. Keintiman dalam pesan itu terlalu jelas, dan kemiripan tulisan tangan dengan tulisan Tias terlalu mencolok untuk diabaikan. Ia ingat betul bagaimana Tias selalu menulis huruf H dengan lengkungan khas di bagian atasnya, persis seperti yang tertera di kartu itu. Kenangan-kenangan masa lalu mulai berputar dalam benak Laila,
kini dilihat dari sudut pandang yang berbeda, penuh kecurigaan. Ia ingat bagaimana Tias selalu tampak sangat antusias setiap kali Herdi menceritakan pencapaiannya di kantor. Dulu, ia menganggap itu sebagai bentuk dukungan kakak ipar yang baik. Namun sekarang, ia melihatnya sebagai ketertarikan yang lebih dalam. Ia juga mengingat beberapa kali Tias memuji Herdi secara berlebihan, bahkan di depannya. Saat itu, ia hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai candaan. Kini, kata-kata itu terasa seperti sindiran yang menyakitkan. Perubahan perilaku Herdi dalam beberapa minggu terakhir juga semakin jelas terhubung dengan penemuan kartu itu. Keterlambatannya pulang kerja, ponsel yang selalu digenggam erat, dan sikapnya yang lebih tertutup kini memiliki penjelasan yang mengerikan. Herdi pasti sedang menyembunyikan hubungannya dengan Tias darinya. Laila merasakan sakit fisik yang nyata. Kepalanya terasa berdenyut-denyut, perutnya mulas, dan ia merasa kehilangan nafsu makan. Malam-malamnya menjadi penuh dengan insomnia, diisi dengan air mata dan pikiran-pikiran gelap. Ia sulit berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan setiap interaksi dengan orang lain terasa seperti topeng yang harus ia kenakan dengan susah payah. Ia sempat berpikir untuk menceritakan semuanya kepada sahabatnya, Rina. Rina selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah dan memberikan saran yang bijak. Namun, Laila ragu. Bagaimana jika Rina tidak percaya padanya? Bagaimana jika ia belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuduh suaminya dan kakaknya sendiri? Ia takut akan reaksi orang lain dan tidak ingin membuat situasi menjadi lebih rumit sebelum ia yakin sepenuhnya. Namun, semakin lama ia memendamnya sendiri, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Rasa sakit dan pengkhianatan itu seperti racun yang perlahan-lahan membunuhnya dari dalam. Di tengah keputusaasaannya, muncul secercah tekad. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban dalam situasi ini. Ia harus menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Keputusan untuk membongkar semuanya di acara kumpul keluarga minggu depan semakin menguat dalam benaknya. Itu akan menjadi momen yang paling menyakitkan. Namun juga momen di mana kebenaran akan terungkap. Ia ingin melihat reaksi Herdi dan Tias saat semua orang tahu tentang pengkhianatan mereka. Ia ingin mereka merasakan malu dan penyesalan yang sama seperti yang ia rasakan saat ini. Laila mulai merencanakan dengan lebih matang. Ia akan mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, termasuk kartu ucapan itu, dan mungkin juga mencari bukti lain jika memungkinkan. Ia akan mempersiapkan dirinya secara mental dan emosional untuk menghadapi konfrontasi yang pasti akan sangat berat. Malam itu, meskipun hatinya hancur berkeping-keping, Laila merasakan ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan memperjuangkan kebenaran dan harga dirinya. Ia akan bangkit dari keterpurukan ini, meskipun jalannya akan panjang dan penuh dengan air mata. Di balik kesunyian malam, Laila berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan kebahagiaannya kembali, meskipun mungkin tidak lagi bersama Herdi dan Tias. Setelah menemukan kartu ucapan itu, Laila tidak lagi bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Rasa sakit dan marah telah mendorongnya untuk bertindak. Ia tahu ia membutuhkan lebih banyak bukti yang tak terbantahkan sebelum menghadapi Herdi dan Tias di depan keluarga besar. Rencana untuk acara kumpul keluarga minggu depan sudah terpatri kuat di benaknya, dan ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Keesokan harinya, saat Herdi sedang mandi, Laila kembali mencoba peruntungannya dengan ponsel suaminya. Kali ini, ia mencoba menebak kata sandi Herdi. Ia mencoba tanggal lahir mereka, tanggal pernikahan, bahkan nama panggilan kesayangan mereka. Setelah beberapa kali gagal, ia teringat akan sesuatu yang pernah Herdi sebutkan secara tidak sengaja. Nama anjing peliharaan masa kecilnya. Dengan harapan tipis, Laila mengetikkan nama itu, dan layar ponsel terbuka. Jantung Laila berdebar kencang.
Ia segera membuka aplikasi pesan singkat dan mencari percakapan dengan nomor yang sama yang mengiriminya pesan sayang beberapa waktu lalu. Ia menemukan serangkaian pesan mesra dan penuh kerinduan antara Herdi dan kontak yang disimpan dengan nama Tia. Air mata Laila kembali menetes saat membaca pesan-pesan itu. Kata-kata sayang, janji untuk bertemu, bahkan detail-detail kecil tentang waktu dan tempat mereka menghabiskan waktu bersama. Semuanya terungkap dengan jelas di layar ponsel Herdi. Tidak ada lagi keraguan. Tia, itu pasti Tias. Laila menggulir ke atas percakapan itu, mencoba mencari tahu sejak kapan hubungan ini terjalin. Ia menemukan pesan-pesan yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Bahkan sebelum perubahan perilaku Herdi mulai ia sadari. Rasa pengkhianatan terasa semakin dalam dan menyakitkan. Ia juga memeriksa galeri foto di ponsel Herdi. Di sana, ia menemukan beberapa foto Herdi dan Tia sedang berdua. Foto-foto itu diambil di berbagai tempat, mulai dari restoran, bioskop, hingga sebuah villa di pegunungan. Di beberapa foto, mereka terlihat berpelukan dan berciuman. Laila merasa perutnya mual melihat kemesraan mereka. Bukti itu sudah lebih dari cukup. Laila merasa hancur dan marah. Ia menyalin semua pesan dan foto itu ke ponselnya sebagai bukti. Ia juga mengambil tangkapan layar dari daftar panggilan terakhir Herdi, yang menunjukkan frekuensi komunikasinya dengan nomor Tias. Setelah selesai, Laila menghapus semua jejaknya di ponsel Herdi dan menguncinya kembali. Ia meletakkan ponsel itu di tempat semula, berusaha terlihat tenang saat Herdi keluar dari kamar mandi. Selain bukti digital, Laila juga mulai lebih memperhatikan barang-barang Herdi di rumah. Ia memeriksa dompet Herdi dan menemukan beberapa struk belanja dari restoran dan hotel yang tidak pernah ia kunjungi bersama Herdi. Ia juga menemukan sebuah anting-anting kecil berwarna perak yang bukan miliknya terselip di saku jaket Herdi. Anting-anting itu sangat mirip dengan anting-anting yang sering dipakai Tias. Laila juga mulai lebih intens mengamati Tias setiap kali mereka bertemu atau berkomunikasi. Ia mencoba mencari tanda-tanda kebohongan atau rasa bersalah dalam ucapan dan perilakunya. Beberapa kali, ia menangkap Tias sedang menatap Herdi dengan tatapan yang penuh arti saat mereka sedang berkumpul bersama keluarga. Tias juga terkadang terlihat sedikit gugup dan menghindar saat berbicara dengan Laila tentang Herdi. Semua bukti yang berhasil dikumpulkan Laila semakin menguatkan keyakinannya tentang perselingkuhan Herdi dan Tias. Rasa sakit hatinya semakin mendalam. Namun di sisi lain, ia juga merasa semakin yakin dengan keputusannya untuk membongkar semuanya di acara kumpul keluarga. Ia ingin semua orang tahu kebenaran tentang pengkhianatan ini. Laila mulai menyusun rencana yang lebih detail tentang bagaimana ia akan mengungkapkan semuanya. Ia ingin melakukannya dengan tenang dan terstruktur, tanpa emosi yang berlebihan, namun tetap memberikan dampak yang maksimal. Ia ingin Herdi dan Tias merasa malu dan menyesali perbuatan mereka di hadapan seluruh keluarga. Meskipun hatinya masih terasa perih, Laila merasakan ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus menjadi korban. Ia akan menghadapi mereka dan memperjuangkan kebenaran. Ia sudah siap untuk malam di mana semua rahasia akan terungkap dan keharmonisan keluarga yang selama ini tampak sempurna akan hancur berkeping-keping. Setelah malam itu, Laila merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bukti-bukti perselingkuhan Herdi dan Tia sudah terkumpul dengan jelas di ponselnya. Setiap pesan, setiap foto, terasa seperti tusukan yang menghujam jantungnya berulang kali. Rasa sakit hati dan marah bercampur aduk, menciptakan sebuah bara api yang membakar seluruh benaknya. Hari-hari menjelang acara kumpul keluarga terasa begitu lambat dan menyiksa. Laila harus berpura-pura seperti biasa di depan Herdi, tersenyum dan mengobrol seolah tidak ada rahasia kelam yang memisahkan mereka. Ia juga harus bertemu dengan Tias beberapa kali dalam persiapan acara keluarga,
Dan setiap interaksi terasa seperti drama yang dipenuhi kepalsuan. Setiap kali ia melihat Herdi dan Tias berinteraksi, meskipun hanya sekadar bertukar sapa atau membantu membawa barang, Laila merasakan gelombang amarah yang luar biasa. Ia ingin sekali berteriak, melabrak mereka di tempat itu juga, namun ia berhasil menahan diri. Rencananya sudah bulat. Ia akan mengungkap semuanya di depan seluruh keluarga. Laila seringkali terbangun di tengah malam, dibayangi oleh ingatan-ingatan mesra Herdi dan Tias yang ia lihat di foto. Ia memutar kembali semua momen kebersamaan mereka selama 7 tahun pernikahan, mencari celah atau tanda-tanda yang mungkin terlewatkan. Beberapa kejadian kecil yang dulu tampak biasa saja kini terasa memiliki makna ganda yang menyakitkan. Ia juga memikirkan tentang keluarganya. Bagaimana reaksi mereka nanti saat mengetahui kebenaran ini? Ia tahu ibunya pasti akan sangat terpukul, dan ayahnya akan marah besar. Ia juga khawatir dengan dampaknya terhadap hubungan antara dirinya dan Tias, meskipun ia tahu hubungan itu mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sempat terlintas di benaknya untuk menghadapi Herdi atau Tias secara pribadi terlebih dahulu. Mungkin dengan begitu, ia bisa mendapatkan penjelasan atau setidaknya melihat penyesalan di mata mereka. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ia tidak percaya lagi pada mereka. Mereka sudah berbohong dan mengkhianatinya selama berbulan-bulan. Ia yakin mereka akan terus menyangkal atau memutarbalikkan fakta jika ia menghadapi mereka berdua secara pribadi. Keputusan untuk mengungkap semuanya di acara keluarga terasa semakin tepat. Di sana, mereka tidak akan bisa mengelak atau berbohong. Seluruh keluarga akan menjadi saksi atas pengkhianatan mereka. Laila berharap, dengan membongkar semuanya di depan umum, ia bisa mendapatkan keadilan dan dukungan dari keluarganya. Laila mulai menyusun rencana yang lebih rinci tentang bagaimana ia akan menyampaikan semuanya. Ia tidak ingin terbawa emosi dan kehilangan kendali. Ia ingin berbicara dengan tenang dan jelas, menyampaikan semua bukti yang ia miliki tanpa ada yang terlewat. Ia sudah menyiapkan salinan pesan-pesan dan foto-foto dari ponsel Herdi untuk dibagikan kepada anggota keluarga yang lain jika diperlukan. Ia juga memikirkan tentang kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia ingin mengungkapkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahannya. Namun ia juga ingin tetap menjaga martabatnya. Ia tidak ingin terlihat lemah atau putus asa. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang kuat dan berani menghadapi kenyataan pahit ini. Meskipun hatinya masih terasa perih dan ketakutan akan apa yang akan terjadi nanti, Laila merasakan ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan mengambil kendali atas hidupnya dan menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Malam acara kumpul keluarga itu akan menjadi malam yang menentukan. Malam di mana kebenaran akan terungkap dan hidupnya akan berubah selamanya. Laila sudah siap. Ia sudah memantapkan rencananya. Tidak ada lagi jalan mundur. Hari acara kumpul keluarga akhirnya tiba. Pagi itu, Laila terbangun dengan perasaan campur aduk antara cemas dan tekad yang membara. Ia menatap dirinya di cermin, mencoba mencari tanda-tanda ketegangan di wajahnya. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan di depan Herdi dan Tias. Di meja makan, Laila berusaha bersikap seperti biasa saat sarapan bersama Herdi. Ia menjawab pertanyaannya dengan tenang dan bahkan sesekali tersenyum. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Setiap tatapan Herdi, setiap sentuhannya, terasa menjijikkan baginya. Herdi tampak bersemangat menyambut acara keluarga ini. Ia bercerita tentang hadiah kecil yang sudah ia siapkan untuk keponakan-keponakannya, dan menanyakan apakah Laila sudah siap. Laila hanya mengangguk singkat, berusaha menghindari tatapan mata Herdi. Tak lama kemudian, Tias tiba di rumah mereka. Ia menawarkan bantuan untuk membawa beberapa barang ke rumah orang tua Laila.
Laila melihat interaksi singkat antara Herdi dan Tias di ruang tamu. Ada senyum kecil dan tatapan mata yang terasa lebih dari sekadar hubungan kakak beradik dan suami adik. Laila mengepalkan tangannya dalam diam, menahan gejolak amarah yang ingin meledak. Di sepanjang perjalanan menuju rumah orang tuanya, Laila terus memutar kembali semua bukti di benaknya. Ia memastikan salinan pesan-pesan dan foto-foto sudah tersimpan rapi di ponselnya. Ia juga sudah memikirkan kata-kata pembuka yang akan ia gunakan nanti. Ia ingin menyampaikan semuanya dengan jelas dan tanpa ragu-ragu. Sesampainya di rumah orang tuanya, suasana sudah ramai dan penuh kehangatan. Sanak saudara sudah mulai berdatangan, membawa berbagai macam makanan dan minuman. Laila berusaha tersenyum dan menyapa semua orang. Namun pikirannya tetap fokus pada rencananya. Ia melihat ibunya yang sedang sibuk di dapur, ayahnya yang asyik mengobrol dengan para paman di ruang tamu, dan keponakan-keponakannya yang berlarian dengan riang. Pemandangan ini seharusnya membuatnya bahagia. Namun yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang mendalam. Ia merasa seperti sedang hidup dalam sebuah drama keluarga yang penuh kepalsuan. Laila melihat Tias sedang membantu ibunya di dapur. Mereka berdua tampak akrab dan tertawa bersama. Laila merasakan hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Bagaimana bisa Tias bersikap seolah tidak terjadi apa-apa setelah mengkhianatinya? Herdi juga terlihat akrab dengan keluarga Laila. Ia membantu ayahnya mengangkat barang-barang dan bercanda dengan adik laki-laki Laila, Rian, yang baru saja tiba dari luar kota. Laila mengamati mereka semua, merasakan ironi yang begitu pahit. Mereka semua tampak bahagia dan tidak menyadari badai besar yang akan segera menerjang mereka. Laila menyempatkan diri untuk menyendiri di kamar tidurnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu saatnya sudah dekat. Ia harus kuat dan berani menghadapi kenyataan ini. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya terus-menerus hidup dalam kebohongan. Ia meraih ponselnya dan membuka galeri foto. Ia melihat foto pernikahannya dengan Herdi, foto-foto kebersamaannya dengan Tia sejak kecil, dan foto-foto kebahagiaan keluarganya. Air mata mengalir di pipinya. Ia sangat mencintai mereka. Namun pengkhianatan mereka terlalu menyakitkan untuk dimaafkan. Dengan hati yang berat, Laila menghapus air matanya dan menyimpan kembali ponselnya. Ia tahu ia harus keluar dan bergabung dengan yang lain. Ia harus memainkan perannya hingga saat yang tepat tiba. Ia sudah siap untuk mengungkapkan kebenaran. Meskipun ia tahu kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Badai akan segera datang. Dan Laila sudah siap menghadapinya. Malam semakin larut, dan suasana di rumah orang tua Laila semakin hangat dan akrab. Tawa riuh rendah terdengar dari ruang tamu, di mana para pria sedang asyik mengobrol sambil menikmati kopi dan camilan. Di ruang makan, para wanita sibuk bertukar resep dan cerita. Sesekali terdengar celotehan dari anak-anak sepupu yang bermain di sudut ruangan. Laila berusaha untuk terlibat dalam percakapan dan tertawa bersama yang lain. Namun pikirannya terus berkecamuk. Ia merasa seperti seorang aktor yang sedang memainkan peran di atas panggung, menyembunyikan badai emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Setiap kali ia melihat Herdi dan Tias berdekatan, meskipun hanya sekadar mengambil makanan atau bertukar senyum, hatinya terasa seperti diremas. Setelah makan malam selesai dan semua orang berkumpul kembali di ruang tamu, ayah Laila berdiri dan mengetuk gelas dengan sendok, meminta perhatian semua orang. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran semua anggota keluarga, dan mengungkapkan kebahagiaannya bisa berkumpul lengkap seperti ini. Semua orang bertepuk tangan, dan suasana terasa semakin hangat. Saat itulah, Laila merasa inilah saat yang tepat. Ia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Semua mata tertuju padanya. "Maaf, semuanya," ucap Laila dengan suara yang berusaha ia buat setenang mungkin, meskipun jantungnya berdebar kencang.
Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Suasana yang tadinya riang seketika berubah menjadi hening. Semua orang menatap Laila dengan tatapan penuh tanya. Herdi, yang duduk di sampingnya, terlihat sedikit terkejut. Tias, yang duduk di seberang ruangan, juga menatapnya dengan ekspresi khawatir. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, dan mungkin apa yang akan aku katakan ini akan mengejutkan banyak orang. Lanjut Laila, mencoba untuk mengendalikan suaranya yang mulai bergetar. Tapi, aku tidak bisa lagi memendamnya sendiri. Ia menarik napas sekali lagi dan menatap satu persatu anggota keluarganya. Selama beberapa bulan terakhir, aku merasakan ada yang aneh dalam rumah tanggaku. Ada jarak yang tiba-tiba muncul antara aku dan Herdi. Awalnya, aku mencoba untuk tidak menghiraukannya. Berpikir mungkin hanya karena kesibukan masing-masing. Laila mengalihkan pandangannya ke arah Herdi, yang kini menatapnya dengan wajah pucat pasi. Tapi, kecurigaanku semakin kuat dari hari ke hari. Ada hal-hal yang tidak masuk akal, kebohongan-kebohongan kecil yang lama-kelamaan semakin menumpuk. Kemudian, Laila mengalihkan pandangannya ke arah Tias, yang kini menundukkan kepalanya. Air mata mulai terlihat menetes di pipinya. Dan yang paling menyakitkan, aku menemukan bahwa orang yang selama ini aku percaya, orang yang aku anggap sebagai sahabat terbaikku, ternyata telah mengkhianatiku. Suara bisikan mulai terdengar di antara anggota keluarga. Ibu Laila terlihat sangat terkejut dan menutup mulutnya dengan tangan. Ayah Laila mengerutkan keningnya, menatap Laila dengan tatapan bingung. Apa maksudmu, Laila? Tanya ibu Laila dengan suara bergetar. Laila menarik napas dalam-dalam sekali lagi, menguatkan dirinya untuk mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidupnya dan hidup orang-orang di sekitarnya selamanya. Maksudku adalah... Laila berhenti sejenak, menatap Herdi dan Tias dengan tatapan penuh kekecewaan. Suamiku, Herdi, berselingkuh dengan kakak kandungku sendiri, Tias. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang tampak membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Herdi dan Tias hanya bisa tertunduk, tidak berani menatap mata Laila maupun anggota keluarga yang lain. Malam yang tadinya penuh kehangatan dan kebahagiaan kini berubah menjadi malam yang penuh kepalsuan yang terkuak dan kehancuran yang tak terhindarkan. Laila berdiri tegak di tengah ruangan, siap untuk melanjutkan ungkapannya dan menunjukkan bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Apa maksudmu dengan perselingkuhan, Laila? Jangan membuat tuduhan yang tidak berdasar. Ayah Laila mengulang pertanyaannya dengan nada meninggi. Rahangnya mengeras. Ia menatap Laila dengan sorot mata tidak percaya bercampur amarah. Laila menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gejolak emosinya. Aku tidak menuduh tanpa bukti, Ayah. Jawabnya dengan suara yang kini terdengar lebih mantap, meskipun sedikit bergetar. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, memperlihatkan layarnya kepada semua orang sebelum menyambungkannya ke televisi. Di layar besar itu, percakapan pesan singkat antara Herdi dan kontak bernama Tia mulai bergulir. Pesan-pesan itu penuh dengan panggilan sayang, kerinduan, dan janji-janji pertemuan rahasia. Beberapa anggota keluarga yang lebih muda spontan berbisik-bisik, sementara yang lebih tua tampak terkejut dan tidak percaya. Ibu Laila menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Air mata langsung membanjiri pipinya. Ia menggeleng-gelengkan kepala seolah tidak ingin mempercayai apa yang dilihatnya. Laila kemudian menampilkan serangkaian foto. Foto pertama menunjukkan Herdi dan Tia sedang berpegangan tangan di sebuah restoran yang tampak romantis. Foto berikutnya memperlihatkan mereka berpelukan di sebuah taman yang remang-remang. Lalu, ada beberapa foto yang lebih intim, termasuk satu foto yang memperlihatkan mereka berciuman mesra di dalam mobil. Suara isakan tertahan terdengar dari beberapa bibi Laila, yang langsung memalingkan muka dengan ekspresi jijik.
Dan ini, kata Laila dengan suara yang sedikit tercekat, mengeluarkan kartu ucapan berwarna krem dari dalam tasnya. Ia berjalan mendekati ayahnya dan menunjukkan kartu itu. Ini adalah kartu ucapan, "Selamat ulang tahun," yang aku temukan di ruang kerja Herdi. Ulang tahun Herdi masih beberapa bulan lagi. Perhatikan tulisannya, Ayah, Ibu. Dan lihat inisial pengirimnya, T. Laila mengedarkan pandangannya ke seluruh anggota keluarga. Matanya tertuju pada Tias yang duduk di sofa, menundukkan kepala hingga dagunya hampir menyentuh dada. Air mata Tias terlihat jelas menetes di lantai. "Tias," panggil Laila dengan nada datar. "Lili putih adalah bunga kesukaanmu, bukan? Kamu selalu menanamnya di pot depan rumahmu." Tias tidak menjawab. Tubuhnya terlihat bergetar hebat, dan isakannya semakin keras. Ayah Laila berjalan mendekat ke arah Herdi, wajahnya merah pada menahan amarah. Ia mencengkeram bahu Herdi dengan kuat. "Herdi, jawab aku. Apa benar semua ini? Kamu telah menikahi putriku. Aku mempercayaimu." Bentaknya, suaranya bergetar karena emosi. Herdi akhirnya mengangkat wajahnya. Ia terlihat sangat pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya berkaca-kaca, penuh ketakutan dan penyesalan. "Maafkan aku, Om, Tante, semuanya. Aku hilaf," ucapnya terbata-bata. Suaranya hampir tidak terdengar. Ibu Laila menghampiri Tias dengan langkah cepat. Ia menarik lengan Tias dengan kasar, membuat Tias tersentak. "Tias, lihat aku," bentak ibunya dengan suara yang dipenuhi kepedihan. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada adikmu sendiri? Kita ini keluarga. Kalian tumbuh bersama, bermain bersama. Ibu tidak pernah menyangka kamu akan setega ini. Kamu tahu betapa Laila mencintaimu dan mempercayaimu." Ibu Laila kemudian terisak keras, memeluk Tias dengan erat namun tampak penuh kekecewaan. Rian, adik Laila, yang selama ini berdiri di dekat ibunya, angkat bicara dengan nada kecewa dan marah. "Kak Tias, aku juga tidak percaya. Laila selalu membanggakanmu. Aku ingat bagaimana kamu selalu menjaganya saat kecil. Bagaimana bisa kamu mengkhianatinya seperti ini? Kamu tahu betapa bahagianya Kak Laila dengan Mas Herdi." Beberapa bibi dan paman Laila mulai mendekat, memberikan kata-kata dukungan dan menghibur Laila. Ada yang mengusap punggungnya, ada yang memeluknya erat. Sementara itu, beberapa sepupu Laila menatap Herdi dan Tias dengan tatapan jijik dan tidak percaya. "Aku tidak mengerti," kata salah satu bibi Laila dengan suara lirih, menatap Herdi dan Tias bergantian. "Kalian berdua, bagaimana bisa?" Laila menghela napas panjang, mencoba menahan air matanya. "Itulah mengapa ini begitu menyakitkan, Bibi. Mereka berdua telah menipu kami semua. Mereka telah mengkhianati kepercayaan yang sudah aku berikan dengan begitu teganya." Ia kembali menatap Herdi dan Tias, kali ini dengan tatapan dingin dan penuh kekecewaan. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua. Aku tidak tahu sejak kapan ini dimulai, dan aku juga tidak ingin tahu detailnya. Yang aku tahu pasti, kalian berdua telah menghancurkan hidupku. Kalian telah menghancurkan pernikahan yang aku bangun dengan susah payah." Herdi mencoba meraih tangan Laila, namun Laila menarik tangannya dengan cepat. "Jangan sentuh aku," katanya dengan nada jijik dan penolakan yang jelas. "Aku tidak sudi disentuh oleh orang yang telah mengkhianatiku." Tias, dengan wajah penuh air mata, mencoba mendekati Laila dan meraih tangannya. "Lai, maafkan aku sangat menyesal." Isaknya tersedu-sedu. Laila menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Jangan mendekatiku, Kak. Kamu bukan kakakku lagi.
Kamu adalah orang yang telah menusukku dari belakang. Pengkhianatanmu ini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Suasana di ruang tamu semakin kacau. Ibu Laila menangis histeris di pelukan ayah Laila, yang berusaha menenangkannya sambil terus menatap Herdi dengan tatapan penuh amarah. Rian berdiri di samping Laila, menggenggam tangannya erat-erat sebagai bentuk dukungan. Beberapa anggota keluarga lainnya masih berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi, sementara yang lain mulai menjauhi Herdi dan Tias, seolah mereka adalah penyakit menular. Laila merasa sudah cukup. Ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan dan menunjukkan semua bukti yang ia miliki. Ia tidak ingin berlama-lama lagi berada di ruangan yang penuh dengan kepalsuan dan pengkhianatan ini. Aku rasa aku harus pergi, kata Laila dengan suara yang terdengar lelah dan putus asa. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Herdi dan Tias yang masih tertunduk malu dan menangis di hadapan keluarga besar yang terguncang dan penuh dengan rasa kecewa. Malam itu, ikatan keluarga yang selama ini tampak kokoh dan harmonis benar-benar hancur berkeping-keping, meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Setelah Laila pergi, keheningan canggung kembali menyelimuti ruang tamu yang tadinya ramai. Ibu Laila masih terisak di pelukan ayahnya, yang sesekali mengusap punggungnya dengan tatapan kosong. Rian berdiri terpaku di tempatnya. Rahangnya mengeras menahan amarah. Beberapa anggota keluarga lainnya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Herdi dan Tias masih tertunduk malu di tempat mereka berdiri, merasakan tatapan dingin dan penuh kekecewaan dari seluruh anggota keluarga. Tidak ada yang berani bersuara untuk beberapa saat. Suasana yang tadinya hangat dan penuh keakraban kini terasa dingin dan tegang. Ayah Laila akhirnya melepaskan pelukannya dari istrinya dan berjalan mendekati Herdi dengan langkah berat. Saya tidak pernah menyangka kamu akan melakukan ini pada putri saya, Herdi, katanya dengan suara rendah namun penuh kekecewaan yang mendalam. Saya sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Kepercayaan saya padamu benar-benar hancur. Herdi hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata ayah Laila. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar dan telah mengecewakan orang-orang yang selama ini menyayanginya. Kemudian, ayah Laila beralih menatap Tias. Dan kamu, Tias, katanya dengan nada yang sama kecewanya. Kamu adalah kakak perempuannya. Seharusnya kamu melindunginya, bukan malah mengkhianatinya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang ada di pikiranmu. Tias mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Maafkan saya, Om, Tante semuanya. Saya tahu saya salah. Saya tidak pantas dimaafkan, isaknya. Beberapa anggota keluarga mulai angkat bicara, mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka kepada Herdi dan Tias. Beberapa bibi Laila menangis dan memeluk ibu Laila, mencoba memberikan dukungan. Rian menatap Tias dengan tatapan dingin dan penuh kekecewaan. Aku tidak menyangka kamu bisa setega ini, Kak, kata Rian dengan nada getir. Laila selalu mengagumimu. Aku juga menyayangimu sebagai kakak. Tapi setelah ini, aku tidak tahu lagi bagaimana harus melihatmu. Herdi dan Tias hanya bisa berdiri terpaku, menerima semua kata-kata pedas dan tatapan penuh kekecewaan yang ditujukan kepada mereka. Mereka merasa terasing dan malu di hadapan keluarga besar yang selama ini selalu menerima mereka dengan baik. Sementara itu, Laila berjalan keluar dari rumah orang tuanya dengan langkah gontai. Air mata terus mengalir di pipinya tanpa bisa ia tahan. Rasa sakit hati dan marah masih bercampur aduk dalam benaknya. Ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Namun di sisi lain, ia juga merasa sangat kehilangan dan terluka. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Rumah yang selama ini ia tinggali bersama Herdi terasa seperti penjara baginya. Ia tidak mungkin kembali ke sana. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi sahabatnya, Rina.
Rina selalu ada untuknya dalam suka maupun duka. Rina sangat terkejut mendengar cerita Laila. Tanpa banyak bertanya, ia langsung menawarkan Laila untuk menginap di apartemennya malam itu. Laila merasa sangat berterima kasih atas dukungan dan pengertian sahabatnya. Sesampainya di apartemen Rina, Laila langsung memeluk sahabatnya dan menangis sejadi-jadinya. Rina hanya bisa memeluknya erat, membiarkannya meluapkan semua kesedihannya. Malam itu, Laila tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus melayang pada kejadian di rumah orang tuanya. Ia terus memikirkan Herdi dan Tias, dan bagaimana mereka bisa tega melakukan hal ini padanya. Ia juga memikirkan keluarganya dan bagaimana hubungan mereka akan berubah setelah kejadian ini. Keesokan paginya, Laila bangun dengan perasaan hampa. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus menghadapi kenyataan pahit ini dan mulai menata kembali hidupnya dari awal. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah meninggalkan Herdi dan mengakhiri pernikahan yang sudah ternoda oleh pengkhianatan ini. Ia juga harus menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan Tias mungkin sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Masa depan terasa begitu tidak pasti dan menakutkan. Namun Laila tahu ia harus kuat dan berani menghadapinya. Ia akan membangun kembali kehidupannya, meskipun tanpa Herdi dan Tias di sisinya. Pagi itu, di apartemen Rina, Laila terbangun dengan perasaan yang sedikit berbeda dari hari sebelumnya. Meskipun hatinya masih terasa perih dan luka pengkhianatan itu masih menganga, ada secercah tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ia harus bangkit dan membangun kembali kehidupannya. Setelah sarapan sederhana bersama Rina, Laila mengungkapkan keputusannya untuk segera mengurus perceraian dengan Herdi. Rina langsung mendukung keputusannya dan menawarkan bantuan apapun yang Laila butuhkan. Langkah pertama yang Laila ambil adalah menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh Rina. Dalam pertemuan pertama itu, pengacara tersebut menjelaskan proses perceraian dan hak-hak Laila. Laila mendengarkan dengan seksama, merasa sedikit lega karena ada seseorang yang membantunya dalam situasi yang sulit ini. Keesokan harinya, dengan ditemani Rina, Laila memberanikan diri untuk kembali ke rumah yang dulu ia tinggali bersama Herdi. Suasana rumah itu terasa asing dan dingin tanpa kehadiran Herdi. Laila mengumpulkan barang-barang pribadinya yang penting, berusaha untuk tidak terlalu lama berada di sana dan mengingat kenangan-kenangan indah yang kini terasa menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Laila menerima pesan singkat dari Herdi yang meminta untuk bertemu. Awalnya, Laila ragu. Namun akhirnya ia setuju untuk bertemu di sebuah tempat netral, ditemani oleh pengacaranya. Pertemuan itu berlangsung singkat dan penuh ketegangan. Herdi terlihat menyesal dan mencoba meminta maaf. Namun Laila sudah tidak bisa lagi mempercayai kata-katanya. Mereka membahas tentang pembagian harta gonogini dan hak asuh, meskipun mereka belum memiliki anak. Pertemuan itu berakhir tanpa ada kesepakatan yang pasti, dan mereka sepakat untuk melanjutkan proses perceraian melalui jalur hukum. Selama beberapa minggu berikutnya, Laila tinggal di apartemen Rina. Rina menjadi sahabat terbaik yang selalu ada untuknya, memberikan dukungan moral dan praktis. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mengobrol, menonton film, atau sekadar menikmati waktu tenang di rumah. Kehadiran Rina sangat membantu Laila dalam melewati masa-masa sulit ini. Laila juga mulai mencoba untuk kembali fokus pada pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas. Pekerjaan itu menjadi salah satu cara baginya untuk mengalihkan perhatian dari kesedihannya dan merasa produktif kembali. Ia mengambil beberapa proyek kecil dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Hubungannya dengan Tias terputus sepenuhnya. Setelah kejadian di rumah orang tuanya, Tias tidak pernah lagi menghubunginya, dan Laila pun tidak memiliki keinginan untuk berbicara dengannya. Rasa pengkhianatan itu masih terlalu dalam dan menyakitkan.
Ia merasa sangat kecewa dan terluka oleh tindakan kakaknya sendiri. Meskipun masih sering merasa sedih dan marah, Laila mulai merasakan sedikit demi sedikit harapan untuk masa depannya. Ia mulai menyadari bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri. Ia bisa melewati masa sulit ini dan membangun kembali hidupnya. Ia mulai merencanakan hal-hal yang ingin ia lakukan, seperti mengembangkan karirnya, belajar hal-hal baru, dan mungkin suatu saat nanti menemukan kebahagiaan yang baru. Laila tahu perjalanan pemulihan ini akan panjang dan tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana ia merasa sangat sedih dan merindukan masa lalunya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Ia harus berani melangkah maju dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dengan dukungan dari sahabat-sahabatnya dan keluarganya, kecuali Tias, Laila yakin ia bisa melewati semua ini dan menemukan kebahagiaannya kembali. Langkah pertamanya sudah ia ambil, dan ia akan terus melangkah maju, selangkah demi selangkah, menuju masa depan yang lebih baik. Setahun telah berlalu sejak malam kelam di rumah orang tuanya. Setahun penuh dengan air mata, amarah, dan proses penyembuhan yang panjang dan berliku. Laila kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang nyaman, hasil dari pembagian harta Gonogini dengan Herdi. Proses perceraian mereka akhirnya selesai beberapa bulan lalu, meninggalkan Laila dengan hati yang masih menyimpan bekas luka, namun juga dengan semangat baru untuk menata hidupnya. Hari-hari Laila kini dipenuhi dengan rutinitas yang ia ciptakan sendiri. Ia semakin fokus pada karirnya sebagai desainer grafis, mengambil proyek-proyek yang menantang dan memuaskan. Reputasinya sebagai desainer berbakat semakin dikenal, dan ia mulai memiliki klien-klien besar yang mempercayai kemampuannya. Ia juga kembali menekuni hobinya yang sempat ia tinggalkan, yaitu fotografi. Setiap akhir pekan, ia sering menghabiskan waktu berjalan-jalan di sekitar kota, mengabadikan momen-momen indah melalui lensa kameranya. Aktivitas ini membantunya untuk kembali terhubung dengan dirinya sendiri dan menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana. Hubungannya dengan Rina semakin erat. Rina tetap menjadi sahabat terbaiknya, selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa seperti dulu. Laila merasa sangat beruntung memiliki sahabat seperti Rina yang selalu menguatkannya. Hubungannya dengan keluarganya juga semakin membaik. Ibunya masih sering merasa sedih dan kecewa dengan apa yang terjadi. Namun ia selalu berusaha untuk mendukung Laila. Ayahnya, meskipun masih menyimpan amarah terhadap Herdi dan Tias, selalu memberikan nasihat dan kekuatan kepada Laila. Hubungannya dengan Rian juga semakin dekat. Adiknya itu sering menelepon dan menyempatkan diri untuk datang ke Jakarta untuk menemaninya. Mengenai Herdi, Laila sudah berusaha untuk memaafkannya, meskipun prosesnya tidak mudah. Ia menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Ia memilih untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depannya. Ia tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Herdi. Hubungannya dengan Tias masih belum membaik. Meskipun Tias beberapa kali mencoba menghubunginya melalui pesan singkat dan email, Laila tidak pernah membalasnya. Rasa pengkhianatan itu masih terlalu dalam untuk bisa ia lupakan begitu saja. Ia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa memaafkan kakaknya, jika memang ia bisa memaafkannya suatu hari nanti. Namun, Laila tidak lagi merasa marah atau sakit hati setiap kali mengingat Tias. Ia lebih memilih untuk mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama, dan berharap suatu saat nanti mereka bisa kembali menjalin hubungan baik sebagai saudara. Kini, Laila merasa lebih kuat dan lebih mandiri dari sebelumnya. Ia telah belajar banyak dari pengalaman pahit yang telah ia lalui. Ia belajar tentang arti kepercayaan, pengkhianatan, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri.
Meskipun masa lalu telah meninggalkan bekas luka, Laila tidak membiarkannya menghantuinya. Ia memilih untuk melihat ke depan, menyambut mentari pagi yang baru dengan senyuman. Ia memiliki impian dan tujuan baru dalam hidupnya, dan ia bersemangat untuk meraihnya. Laila tahu bahwa hidup ini penuh dengan kejutan dan kemungkinan-kemungkinan baru. Ia membuka hatinya untuk cinta dan kebahagiaan yang mungkin akan datang di masa depan. Ia percaya bahwa setelah badai pasti akan ada pelangi, dan ia siap untuk menyambut pelangi dalam hidupnya. Laila telah menemukan kembali dirinya, dan ia siap untuk menjalani hidup yang lebih baik dan lebih bahagia.